Real Madrid tundukkan Atalanta 3-2 dalam laga sengit Liga Champions. Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Atalanta di Gewiss Stadium pada matchday ke-6 Liga Champions, Rabu tanggal 11 Desember tahun 2024 dini hari WIB. Gol dari Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham memastikan Los Blancos pulang dengan 3 poin meski tuan rumah memberikan perlawanan sengit. Atalanta mencetak 2 gol melalui penalti Charles de Ketelaere dan aksi Ademola Lookman. Namun itu belum cukup untuk menahan keperkasaan Madrid. Kemenangan ini menegaskan dominasi Real Madrid di fase grup dan menjadi bukti solidnya skuad asuhan Carlo Ancelotti di panggung Eropa. Liverpool amankan kemenangan tipis atas Girona, sempurna di fase grup Liga Champions. Liverpool melanjutkan dominasi di Liga Champions 2024/2025 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Girona di Montilivi, Rabu tanggal 11 Desember tahun 2024. Gol tunggal Mohamed Salah dari titik penalti pada menit ke-63 memastikan The Reds menutup fase grup dengan catatan sempurna, mengumpulkan 18 poin dari 6 laga. Meski mendominasi, Liverpool menghadapi perlawanan tangguh dari Girona, yang bermain solid di babak pertama. Kiper Alisson Becker menjadi penyelamat The Reds dengan 3 penyelamatan gemilang, sementara usaha Darwin Núñez dan João Gomes masih belum membuahkan hasil. Gol kemenangan akhirnya tercipta setelah Luis Diaz dijatuhkan di kotak penalti oleh Donny van de Beek. Salah dengan dingin mengeksekusi penalti, mencatatkan gol ke-50 di Liga Champions. Di akhir laga, Liverpool tampil profesional untuk mengamankan 3 poin dan menjaga momentum menuju babak 8 besar. Inter Milan tumbang, Bayer Leverkusen rebut kemenangan dramatis. Inter Milan harus menelan kekalahan pertama di Liga Champions 2024/2025 setelah takluk 0-1 dari Bayer Leverkusen di Bayarena, Rabu tanggal 11 Desember tahun 2024. Gol dramatis Nordi Mukil di menit ke-90 menjadi penentu kemenangan tuan rumah dalam laga yang didominasi oleh Leverkusen. Sejak awal, Leverkusen tampil agresif dengan peluang dari Andre Tella, Granit Xhaka, dan Jeremy Frimpong, meski gagal mengonversinya di babak pertama. Inter, di bawah tekanan sepanjang laga, mencoba bertahan dengan intervensi krusial Stefan de Vrij dan Alessandro Bastoni. Namun, tekanan konstan Leverkusen membuahkan hasil di menit akhir. Mukil melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti setelah memanfaatkan bola muntah dari situasi sepak pojok. Kemenangan ini membawa Leverkusen naik ke peringkat 2 klasemen grup, sementara Inter harus puas turun ke posisi 4, gagal mempertahankan performa sempurna mereka di kompetisi musim ini. Real Madrid bidik Cole Palmer sebagai Galactico baru. Real Madrid dilaporkan mengincar bintang muda Chelsea, Cole Palmer, sebagai target besar musim panas mendatang. Presiden klub, Florentino Perez, melihat pemain berusia 22 tahun ini sebagai sosok Galactico modern berikutnya yang cocok memperkuat timnya. Namun, untuk merealisasikan transfer ini, Madrid harus menyiapkan tawaran fantastis, mengingat Chelsea enggan melepas sang pemain. Sejak bergabung dengan Chelsea pada musim panas 2023 dari Manchester City, Palmer langsung bersinar. Musim debutnya ditutup dengan prestasi gemilang, termasuk menjadi runner-up sepatu emas di belakang Erling Haaland. Musim ini, ia terus tampil impresif dengan mencetak 11 gol dan 6 assist dalam 15 laga Premier League. Chelsea mengikat Palmer dengan kontrak jangka panjang hingga 2033 dan memandangnya sebagai aset vital untuk masa depan klub. Meski demikian, ketertarikan dari Real Madrid, yang dikenal tak segan menggelontorkan dana besar untuk pemain berkualitas, membuat rumor kepindahan ini semakin menarik untuk disimak. Florentino Perez, yang sebelumnya sukses mendatangkan Jude Bellingham, kini ingin membangun skuad bertabur bintang Inggris di Bernabeu. Namun, biaya besar yang diperlukan serta kontrak panjang Palmer di Chelsea bisa menjadi tantangan besar bagi Los Blancos untuk merealisasikan transfer ini. Jika Real Madrid serius,
Saga perebutan Cole Palmer berpotensi menjadi salah satu drama transfer terpanas di musim mendatang. Luka Modric siap tinggalkan Real Madrid, gabung Como di Serie A. Kapten Real Madrid, Luka Modric, dilaporkan akan mengakhiri karir gemilangnya bersama Los Blancos musim depan. Gelandang asal Kroasia itu disebut telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan klub Serie A, Como, sebagai agen bebas. Meski usianya hampir 40 tahun, Modric masih percaya diri tampil di level tertinggi. Real Madrid sendiri telah menawarkan peran lain di klub setelah karir bermainnya usai, tetapi Modric lebih memilih melanjutkan petualangannya di lapangan hijau. Tawaran Como menarik perhatian Modric, tidak hanya karena proyek sepak bola mereka, tetapi juga gaya hidup yang ditawarkan di kawasan Danau Como. Namun, ada syarat bagi Modric untuk bergabung. Como harus tetap bertahan di Serie A. Saat ini, klub asuhan Cesc Fabregas tengah berjuang menjauh dari zona degradasi setelah serangkaian hasil buruk, termasuk 9 laga tanpa kemenangan. Jika Como berhasil mempertahankan posisinya di Serie A, kedatangan Modric akan menjadi langkah besar bagi mereka, meningkatkan pamor dan daya saing klub. Bagi Como, merekrut legenda seperti Modric akan menjadi prestasi yang memperkuat ambisi mereka di sepak bola Italia. Arsenal siapkan langkah besar di bursa transfer usai tertahan oleh Fulham. Arsenal kembali mendapat sorotan setelah bermain imbang 1-1 melawan Fulham di Craven Cottage. Hasil ini membuat The Gunners tertinggal 6 poin dari Liverpool yang memimpin klasemen Premier League dengan 1 laga di tangan. Gol William Saliba sempat menyamakan kedudukan setelah Raul Jimenez membuka skor untuk Fulham. Namun, kemenangan Arsenal sirna setelah gol Bukayo Saka dianulir oleh VAR di menit akhir. Kegagalan ini mendorong Mikel Arteta untuk memperkuat skuadnya pada bursa transfer Januari mendatang demi mengakhiri puasa gelar Premier League sejak 2004. Arsenal kini mengincar striker Lille, Jonathan David, yang telah mencetak 17 gol musim ini dan menjadi buruan sejumlah klub besar, termasuk Barcelona dan Bayern Munchen. Di sisi lain, Joao Pedro dari Brighton juga masuk radar The Gunners sebagai alternatif. Arsenal bahkan disebut siap menggelontorkan lebih dari 1 triliun rupiah untuk memboyong Pedro, meskipun Liverpool juga tertarik pada striker asal Brasil itu. Di lini belakang, Arsenal menolak tawaran 253 miliar rupiah dari Napoli untuk bek Jakub Kiwior. Pemain asal Polandia tersebut masih menjadi target klub-klub Serie A seperti AC Milan dan Juventus, tetapi Arsenal tetap kukuh dengan harga yang mereka pasang. Dengan bursa transfer yang semakin dekat, Arsenal tampaknya siap melakukan pergerakan besar demi meningkatkan daya saing mereka dan menjaga asa meraih gelar Premier League musim ini. Arsenal bidik Mohamed Kudus untuk perkuat lini serang. Arsenal dilaporkan mengincar Mohamed Kudus sebagai target utama di bursa transfer Januari mendatang. Pemain internasional Ghana itu dinilai cocok untuk mengisi posisi penyerang serba bisa yang diinginkan Mikel Arteta guna meningkatkan daya saing tim dalam perburuan gelar Premier League. The Gunners siap mengulang pendekatan seperti saat mendatangkan Declan Rice, dengan kemungkinan menyetujui harga 80 juta pound yang diminta West Ham untuk Kudus. Pemain berusia 24 tahun itu memiliki klausul rilis sebesar 85 juta pound dan dikenal karena kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini serang maupun gelandang. Arsenal merasa kebutuhan ini mendesak setelah kesulitan mencetak gol saat melawan Fulham, yang menyoroti kelemahan lini depan mereka. Kudus, dengan kualitas individu dan fleksibilitasnya, dianggap sebagai solusi ideal. Namun, Arsenal bukan satu-satunya peminat. Beberapa klub besar Eropa juga memantau Kudus, membuat potensi transfer ini menjadi kompetisi sengit. Di sisi lain, West Ham mungkin terbuka untuk menjual Kudus demi memperkuat skuad mereka setelah awal musim yang sulit. Kehadiran Kudus di Emirates dinilai dapat menggantikan peran Gabriel Martinelli atau Leandro Trossard jika performa mereka menurun, sekaligus menjadi elemen kunci dalam upaya Arsenal kembali bersaing di puncak klasemen Premier League.
Manchester United kalah lagi. Dusan Vlahovic jadi solusi di lini depan. Manchester United kembali mengalami kekalahan. Kali ini 3-2 di kandang sendiri melawan Nottingham Forest. Menambah derita mereka dengan 2 kekalahan beruntun di bawah pelatih Ruben Amorim. Meski mendominasi laga dengan 71% penguasaan bola dan 17 percobaan gol, United tetap terpuruk di posisi ke-13 klasemen, tertinggal 6 poin dari zona Eropa. Salah satu masalah utama United adalah kurang tajamnya lini depan. Penyerang tengah mereka, Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund, baru mencetak 5 gol gabungan musim ini. Meskipun Højlund mencetak gol di laga ini, ketidakefektifan mereka terus mengorbankan poin penting bagi The Red Devils. Nama Dusan Vlahovic kini muncul sebagai solusi potensial. Penyerang Juventus ini telah mencetak 6 gol di Serie A dan 3 di Liga Champions musim ini, lebih banyak dari kombinasi Zirkzee dan Højlund. Selain itu, Vlahovic unggul dalam statistik kunci seperti expected goals sebesar 8,3, penerimaan umpan progresif, dan duel udara yang dimenangkan. Dengan kontrak hingga 2026 di Juventus, situasi Vlahovic masih belum pasti karena ia menolak pemotongan gaji yang diminta klubnya. United siap memanfaatkan peluang jika Juventus memutuskan untuk menjual pemain yang pernah disebut lebih lengkap daripada Haaland, ini demi mendapatkan kembali investasi 70 juta pound mereka. Jika berhasil merekrut Vlahovic, United bisa mendapatkan penyerang sentral yang tidak hanya tajam di depan gawang tetapi juga mampu berperan sebagai penghubung ideal bagi pemain seperti Bruno Fernandes, Marcus Rashford, dan Alejandro Garnacho. Selain itu, kontribusi Vlahovic dalam situasi bola mati juga bisa membantu mengatasi masalah set piece yang belakangan menghantui United. Dusan Vlahovic bisa menjadi sosok kunci yang sangat dibutuhkan Ruben Amorim untuk mengubah nasib Manchester United di musim ini.